Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Aryani, NPM 18140076. Baiklah, langsung saja. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah bimbingan konseling yang berjudul Tingkah Laku Salah Suai di TK Harapan Bunda. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting untuk membangun dan merubah tatanan kehidupan manusia. Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan setiap individu. Bidang-bidang lain seperti ekonomi, pertanian, dan perindustrian berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia. Maka, pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya. Pendidikan dijalani individu seumur hidupnya dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, keberadaan pendidikan merupakan tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pengertian bimbingan dan konseling anak usia dini. Konsep bimbingan dan konseling mengandung dua komponen istilah yang berkaitan, yaitu istilah bimbingan dan istilah konseling. Istilah bimbingan pada dekade awal perkembangannya dapat dikatakan lebih dikenal keberadaannya, yang selanjutnya disusul oleh istilah konseling yang dimaknai sebagai suatu proses untuk membantu dan memahami individu melalui keterampilan dan komunikasi. Bimbingan dan konseling merupakan sebuah profesi menolong yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau individu yang memiliki masalah dengan memahami konsep teori psikologi, sosiologi, dan perkembangan individu. Layanan bimbingan dibentuk untuk membantu setiap siswa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang realistis, dan meningkatkan keseluruhan program sekolah. Meliputi bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan konseling membantu siswa untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada sebelum membuat keputusan, menempatkan pilihan yang dibuat yang membutuhkan perubahan atau penguatan dari beberapa pilihan. Konseling merupakan sebuah proses yang berorientasi pada kegiatan belajar yang berupa hubungan interaktif dan bertujuan untuk membantu individu dalam belajar secara mendalam mengenai dirinya sendiri, orang lain, situasi, dan peristiwa yang berhubungan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga belajar untuk memahami dirinya sebagai anggota permasalahan emosional dan interpersonal serta pengambilan keputusan yang efektif. Bimbingan dan konseling dalam pengertian umum didefinisikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam hal pengambilan keputusan dan perubahan perilaku. Tujuan layanan bimbingan dan konseling diberikan untuk mengembangkan keterampilan khusus dan memberikan peluang untuk belajar proaktif, dan 8 model konseling anak usia dini preventif pada semua siswa sehingga dapat meningkatkan keberhasilan akademik, belajar, dan pribadi sosial. Dalam hal ini, semua siswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi perkembangannya. Tingkah laku salah suai. Pengertian tingkah laku salah suai. Tingkah laku salah suai atau perilaku bermasalah adalah apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ia akan kehilangan hubungan dengan kenyataan, persepsinya terhadap kenyataan menjadi kacau. Sebab keterlibatan dengan orang lain secara tidak semestinya tidak pernah belajar bertingkah laku secara bertanggung jawab. Kegagalan orang tua, guru, dan suasana sekolah memenuhi kebutuhan cinta anaknya atau siswa. Kegagalan individu memperoleh hubungan yang baik dengan orang-orang baginya amat penting. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku salah suai, yang pertama, suka bolos atau cabut sebelum pelajaran berakhir. Yang kedua,
tidak suka bergaul atau suka menyendiri. Yang ketiga, suka berbohong kepada guru dan orang lain. Yang keempat, suka berkelahi dan mengganggu temannya. Yang kelima, suka merusak fasilitas sekolah dan lain-lainnya. Yang keenam, sering mencuri barang-barang kepunyaan orang lain. Suka curi perhatian, ugal-ugalan, kebut-kebutan di jalanan sehingga mengganggu lalu lintas. Dan yang terakhir, suka melawan kepada guru dan personil sekolah lainnya. Adapun faktor penyebab tingkah laku salah suai, penyebab tingkah laku salah suai individu disebabkan oleh pengalaman yang dialami pada masa lalu karena berbagai proses. Perubahan tingkah laku juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Pada dasarnya semua individu bersifat fisik maupun psikis yang khas, sehingga dikatakan insan manusia dengan pribadi yang unik. Tetapi karena individu tersebut tidak dapat mengontrol tingkah lakunya, maka individu tersebut berusaha dengan berbagai cara untuk mencari perhatian dari orang lain. Hingga individu itu berperilaku ingin berkuasa, tidak mau bertanggung jawab, bersikap acuh, ataupun menyendiri dan tidak mau bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan behavioristik atau terapi tingkah laku. Behavioristik adalah gabungan dari beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang berbeda. Terapi behavioristik digunakan sekitar awal 1960-an atas reaksi terhadap psikoanalisis yang dianggap tidak banyak membantu mengatasi masalah klien. Adapun aspek penting dari pendekatan ini adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Tingkah laku salah suai di TK Harapan Bunda. Hubungan guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berbuah. Tugas seorang petani adalah menjaga agar tanaman itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena hama, penyakit yang dapat menyebabkan tanaman tidak berkembang dan tidak tumbuh dengan sehat, yaitu dengan cara menyemai, menyiram, memberi pupuk, dan memberi obat pembasmi hama. Demikian halnya dengan seorang guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswanya jadi itu atau jadi ini. Siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Inilah makna peran sebagai pembimbing. Jadi, inti dari peran guru sebagai pembimbing adalah terletak pada kekuatan intensitas hubungan interpersonal antara guru dan siswa yang dibimbingnya. Beberapa sekolah terdapat siswa yang melakukan tingkah laku salah suai, sama halnya dengan TK Harapan Bunda. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru, saya mendapati adanya perilaku salah suai pada peserta didik saya. Adapun bentuk tingkah laku salah suai yang saya temui adalah anak yang suka berkelahi dan mengganggu teman pada proses pembelajaran. Anak sering berkelahi pada saat di dalam ruang kelas, pada saat proses pembelajaran, bahkan anak sering berkelahi pada saat bermain, baik karena berebut mainan ataupun yang lainnya, bahkan ada juga anak yang memukul temannya. Memukul adalah cara anak-anak menyampaikan perasaan dan pengalaman sensorik internal mereka. Ketika anak-anak mulai memukul, perilaku mereka memberitahu kita bahwa mereka tidak memiliki cara lain untuk memecahkan masalah. Namun, tidak semua anak yang memukul karena penyebab yang sama. Beberapa anak yang memukul pada saat bahagia, sebenarnya seorang anak yang memukul ingin meminta bantuan orang tua. Bagi para guru, untuk menghadapi anak yang mempunyai perilaku tingkah laku salah suai, sebaiknya para guru harus sabar
dan hati-hati dalam menghadapi masalah anak seperti ini. Coba minta anak dan temannya yang terlibat perkelahian untuk menceritakan kejadian menurut versi mereka. Setelah itu, tanyakan kepada masing-masing anak apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka ingin temannya lakukan. Nah, setelah mereka mengemukakan jawaban mereka, guru bisa mulai menjelaskan bahwa dalam berteman tidak boleh saling menyakiti dan setiap masalah harus diselesaikan dengan damai. Tentu anak langsung mengerti dan bisa menahan emosinya. Oleh sebab itu, tak cukup sekali untuk mengingatkan anak mengenai hal ini. Jadi perlu diulang dan dilatih berkali-kali. Bukan hanya guru, melainkan para orang tua juga wajib untuk mengajarkan indahnya perdamaian dan persahabatan kepada anak-anaknya. Baiklah, itulah tadi presentasi makalah dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.